Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat mencari ilmu. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah kita semua dapat terselamatkan dari masanya gelap gulita. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Andi Ahmad Fauzan Aldias selaku moderator. Yang kedua ada saudara Fahrizal selaku pemateri pertama, dan dilanjutkan oleh saudara Nur Amin Dengjaya selaku pemateri kedua. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai teori terjemah. Jadi mohon teman-teman semua untuk menyimak video ini sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Mapamagau, akan membaca materi pertama. Pengertian terjemah. Secara bahasa, terjemah berasal dari bahasa Arab, dari kata terjemah yutarjimu, artinya menerangkan atau memindahkan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Pelakunya disebut penerjemah mutarjimu. Secara istilah, terjemah berarti semua kegiatan manusia yang sangat berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan secara lisan atau tulisan dan informasi asal ke dalam informasi sasaran. Itu berarti setiap memindahkan informasi dari suatu sumber ke informasi sasaran adalah merupakan kegiatan penerjemah. Seperti halnya seorang teknisi yang memasang instrumen berdasarkan petunjuk skema pemasangannya, juga merupakan kegiatan penerjemah. Pengertian lain menyebutkan terjemah yaitu memindahkan pikiran dan perkataan dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan menjaga jiwa teks aslinya. Konsep terjemah. As-Sarqani mengemukakan bahwa secara etimologis istilah terjemah memiliki 4 makna. A. Menyampaikan tuturan kepada orang yang tidak menerima tuturan itu. Makna ini terdapat dalam puisi berikut. Usia 80 dan aku telah mencapainya. Pendengaranku memerlukan penerjemah. B. Menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Misalnya bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia dijelaskan dengan bahasa Indonesia pula. Sekaitan dengan terjemah yang berarti penjelasan. Ibnu Abbas diberi gelar yang berarti penjelas Al-Quran. C. Menafsirkan tuturan dengan bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa Arab dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya. Dengan demikian, penerjemah disebut pula sebagai penjelas atau penafsir tuturan. D. Memindahkan tuturan dari suatu bahasa ke bahasa lain, seperti mengalihkan ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena itu, penerjemah disebut pula pengalih bahasa. Teori terjemah. Imam Al-Sarqani dalam Manahil Al-Irfan Ulum Al-Quran menjelaskan 4 makna terjemah. Pertama, menyampaikan suatu ungkapan berita kepada orang yang belum mendengarnya. Kedua, menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasanya. Ketiga, menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasa lain, bukan bahasa asal yang digunakan ungkapan itu. Dan keempat, memindahkan suatu ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Hakikat penerjemahan. Mulyono berpandangan bahwa pada hakikatnya penerjemahan itu merupakan kegiatan produksi amanat atau pesan bahasa sumber dalam pendanaan yang paling dekat dan wajar di dalam bahasa penerima. Baik dilihat dari segi arti gaya,
Idealnya terjemahan tidak akan mampu dirasakan sebagai terjemahan. Namun untuk memproduksi amanat itu mau tidak mau diperlukan penyusian gramatis dan leksikal. Penyusian ini janganlah menimbulkan struktur yang tidak lazim di dalam bahasa penerima. Unsur ilmu penerjemahan. Dalam bidang linguistik, penerjemahan biasanya dikelompokkan ke dalam bidang linguistik terapan karena berbagai teori yang telah dirumuskan dalam linguistik teoritis diterapkan pada bidang penerjemahan. Linguistik teoristik berfungsi sebagai pengemban dan pemerkaya teori penerjemahan. Linguistik terapan atau linguistik interdisipliner ini merupakan suatu disiplin ilmu karena dapat memenuhi syarat-syarat keilmian, yaitu bahwa ilmu ini dikembangkan dalam metode ilmiah yang diakui kesohihannya di kalangan para ahli bahasa secara objektif. Teori penerjemahan yang berhasil dirumuskan juga dapat menjelaskan masalah-masalah penerjemahan serta mengendalikan bahasa tersebut. Unsur teori sangatlah penting bagi penerjemahan yang berkedudukan sebagai mediator antara penulis dan pembaca. Dia bertugas mengungkapkan ide penulis kepada para pembaca, bahasa penerima yang ekuivalen dengan bahasa sumber. Pengungkapan ide orang lain itu lebih sulit daripada mengungkapkan ide sendiri. Kesulitan itu menjadi bertambah karena perbedaan bahasa, budaya, dan konteks sosiologis antara penulis dan pembaca. Tugas penerjemahan adalah menghilangkan kendala tersebut dan menggunakan metode dan prosedur penerjemahan. Kedua hal ini menjadi garapan utama teori terjemahan. Asumsi dalam penerjemahan. Dalam bidang ilmu dikenal asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman dalam bahasa, pedoman dan arah oleh orang-orang yang melakukan aneka kegiatan ilmiah pada bidang tersebut. Dalam bidang penerjemahan pun dikenal asumsi-asumsi merupakan cara kerja, pengalaman, keyakinan, dan pendekatan yang dianut oleh para peneliti, praktisi, dan mengajar dalam melakukan berbagai kegiatan. Bahkan, penerjemah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal pun tetapi dibesarkan oleh pengalamannya, memiliki prinsip dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi masalah penerjemahan yang dihadapinya. Syukron dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian materi yang bisa kami paparkan. Apabila ada kesalahan baik dari materi kami maupun dari tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua, kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling kemanfaatan yang barokah untuk kita semua. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.